price action ya. Price action sama seperti kita pergerakan harga atau price movement. Dan kita lihat data-datanya tersebut dari pola-pola candlestick. Ya. Ini candlestick. Yang saya mau coba fokuskan adalah price action yang kita kombinasikan antara pin bar, inside bar, dan fakey bar ya. Ini sering terjadi di market ya. Sedangkan price action ini yang bisa menentukan para trader daily trade. Minimum ya. Scalper pun juga bisa menggunakan price action karena mengacu dari pola candle yang muncul. Misalkan pin bar ya. Pin bar ini adalah salah satu pola candle utama dalam teknik price action. Karena paling mudah dikenali pin bar atau Pinocchio bar ini. Ya. Banyak sekali dijumpai oleh di grafik-grafik ya pin bar. Dan bentuknya itu memang berbeda-beda. Ada yang memang membentuk seperti palu, posisinya di bawah, ada yang bentuk seperti palu, posisinya di atas, ada yang bentuk seperti palu terbalik, posisinya di bawah, ada yang palu terbalik, posisi di atas. Dan pin bar ini, letaknya pun juga kita harus ketahui, jika dia berada di support, potensinya naik, jika berada di resisten, potensinya turun. Ya. Kita bisa terlihat, sebentar, ini ketutup ya. Kita lihat ada dua pin bar ini, ya, yang memang mengindikasikan berakhirnya trend bearish, ya, atau berakhirnya downtrend. Karena ada dua pin bar yang mengindikasikan, ya, dua pin bar di satu lagi ada candle yang besar. Dan dia berpotensi naik, turun lagi bentuk pin bar, naik lagi, bentuk pin bar naik lagi. Nah, biasanya pin bar itu berada pada saat sedang di support ya, untuk pin bar naik ya. Ini pin bar turun ya. Tetapi ini jadi support kan. Ini supportnya setelah dia at the end dari trend bearish-nya dari atas. Begitu ada beberapa pin bar muncul, maka dia akan berpotensi naik dan dia ada koreksi dan pin bar ini harga terendah dari pin bar ini tidak berhasil tembus, maka mengindikasikan akan menjadi tren bullish. Ya. Kita lihat di market. Nah, yang membentuk pin bar atau Pinocchio bar. Nah, ini juga pin bar ya. Tapi kan dia posisi di atas. Nah, ini tanda-tanda nih kayak gini nih. Nih ya. Ini sudah ada beberapa pin bar. Artinya tren bearish-nya sudah mulai berhenti, sudah mulai habis dalam kondisi seperti ini. Ini pin bar, pin bar, pin bar, pin bar ya. Dan ada satu candle besar yang memberikan konfirmasi awal dan itu bisa saja kita kategorikan bullish engulfing ya. Maka dia akan berlanjut potensi naik. Selama harga terendah pin bar ini tidak ditembus, maka tren dari tren turun akan berubah menjadi gelombang naik. Nah, dari sini kita udah ketahui tanda-tandanya ya. Di line itu kita bisa bantuan dengan stokastik sebagai osilator, tetapi stokastik osilator ini akan mengikuti osilasi dari pergerakan harga. Dan di sini kacamata untuk data buyer-nya sudah masuk dari kondisi pin bar. Ya. Ya, ini pin bar, ini pin bar, pin bar, pin bar. Nah, ini tinggal tunggu saja sih. Kalau misalkan kita mau entry, ya tinggal entry buy, stop loss-nya di bawah pin bar. Nah, ini juga ya. Ini sebenarnya udah indikasi spinning top ya, bukan pin bar. Ini doji ya. Indikasi doji. Nah, ini pin bar ya. Gimana di saat pergerakan tren naik ini?
Nah, berarti kalau misalkan dalam kondisi gelombang naik, kita akan mencari di manakah level titik-titik untuk penempatan pin bar untuk kita entry, ya. Berarti kita harus mencari support dan resistennya terlebih dahulu, dan dari support resisten tersebut bisa gunakan trend line atau bisa gunakan moving average atau juga bisa menggunakan support-support resisten lainnya. Oke, lalu inset bar, nih inset bar sudah paham ya, menandakan konsolidasi atau mother bar inset bar lah, saya skip aja deh. Nah, biasanya kalau inset bar itu dia tembus ke bawah, ya, dia sudah tembus, ini ada mama, ada anaknya, dan misalkan candle ketiga ini yang sebagai penentu, ya, sebagai penentu dia tutupnya di bawah dan mama ini breakout ke bawah, ya, mamanya breakout ke bawah dan ada pin bar lagi, inilah kesempatan untuk kita mengeksekusi, ya, inset bar setupnya seperti ini. Ya. Nah, ini bearish momentum karena support ini ditembus dan membentuk seperti mother bar inset bar, maka kita bisa melanjutkan untuk sell dengan stop loss-nya di atas ini. Ya. Intinya stop loss bisa 1 candle mama atau 2 candle dari 2 candle mama ini, ya. Entry-nya otomatis di sini setelah mother bar inset bar. Ya, kita cari di market. Setelah dia breakout ya. Kita cari ini. Wih, ini udah naik terus ya. Pak, kalau yang USD CAD itu yang tadi saya kasih lihat itu gimana, Pak? Oke, Udah breakout ya? USD CAD. Nah, ini breakout nih, ya. Tetapi gini, dia masih melanjutkan turun dia. Karena closing candle-nya itu di bawah dari open kemarin dan di open sehari sebelumnya, ya. Ini masih lanjut turun dan targetnya ke sini. Ini target ini adalah support ya. Nah, ini nih. Nih, USD CAD. Ini sebenarnya mother bar inset bar nih. Ya. Setelah breakout mother bar inset bar, nah seperti ini. Ya. Ini mother bar setelah break inset bar, dia bisa berlanjut turun lagi. Ya. Nah, dia bisa berlanjut turun lagi. Ini contohnya ya. Contoh dari mother bar inset bar ini. Ya. Dan ini sekarang memang pin bar, ya, inverted hammer. Tetapi statusnya itu opennya di atas, close-nya di bawah. Kecenderungannya masih melanjutkan turun. Apalagi close-nya itu di bawah harga terendah kemarin. Berarti masih ada potensi ke sini. Nah, baiknya adalah wait and see sampai sini, atau nunggu additional candle jika satu candle-nya itu ada tutup di atas. Ya, barulah ngambil kesimpulan akan ada perbalikan arah. Kalau sekarang belum ada pembalikan arah, karena datanya ini masih data seller. Data buyer akan masuk kalau ada pola candle-nya itu tutupnya di atas nih, dari candle ini terutama. Ya. Dan dari atas ini misalkan dia ke atas, ya, lalu dia coba turun lagi ke bawah, dan harga terendahnya ini tidak melebihi ini, maka kita boleh menyimpulkan dia akan lanjut naik ke sini. Dan mungkin akan menguji moving average. Nah, jadi statusnya gitu, Bu. Ya. Bukan berarti ini akan kita paksakan harus naik, bukan. Ini masih kita masih wait and see, kita masih menunggu sampai benar-benar ada data untuk kita buyer jika ingin buy atau ingin sell-nya tuh di sini. Di resisten yang support jadi resisten ini. Oke, ini contoh mother bar, inset bar. Saya coba cari lagi mother bar, inset bar lainnya yang memang berindikasi melanjutkan bearish, ya, atau bullish. Coach, kalau tadi Ya. kan
merah ketemu merah ya, inside bar-nya ya coach ya. Ini ya. Ya, Ini merah nih. ketemu merah. Ini Nah. bukan inside bar, bro. Sorry. Ini bukan inside bar. Oh, bukan. Oh, Yang oke. inside bar ini nih. Nih, mohon maaf, saya tadi nggak kotakin sini. Oke. Nih. Nah, kalau misalnya dia ini menjadi doji, coach, yang si merah biru ini menjadi doji atau berwarna merah. Ini kan warnanya biru, coach ya. Oh ini ya. Ya, Oke. itu kan warnanya biru. Kalau dia warnanya merah, coach. Warna merah seperti ini nanti jadinya. Tetap closingnya di bawah candle open dan close ini. Ya, ini bedanya selisih closingnya lebih besar. Oke. Ya. Akan jadi seperti ini jika warna merah. Maksud Pak Erik, mungkin kalau warna merah berarti confirm langsung turun gitu Pak? Iya. Tanpa menunggu konfirmasi gitu? Iya. Ya bisa saja terjadi, bisa saja belum. Ya. Kenapa? Kalau memang warna merah ini kecil, apalagi jenisnya doji, ya bisa saja sudah mulai kejenuhan. Jika memang yang atas bukan yang ini, yang atas code, yang tadi code, yang ini. Inside bar code. Ya, itu maksudnya Pak Erik itu kalau itu merah berarti udah confirm gitu, langsung aja mau hajar sell gitu loh. Kalau misalkan merah ya seperti ini, ya berarti bisa saja kita langsung confirm sell, ya. Apalagi caranya dia sudah tembus ini nih. Begitu dia merah, dia tembus lagi ke bawah harga terendahnya boleh itu. Tembak langsung sell. Itu kan sistem breakout. Ya. Tapi kalau misalkan dia belum tembus, ya masih ada tanda-tanda dia coba pullback lah setelah breakout nih. Nah, kalau saya gini Code, ini kan D1 nih. Nah, kan udah tahu ada inside bar. Berarti yang tadi itu yang katanya mau jadi doji, yang tadi kita bicara yang itu ya. Kalau saya sih biasanya saya tarik itu di bawah garis. Di bawah mama. Nah, mamanya tuh saya kasih dulu supportnya dulu ya toh. Nah, gini, kotakin. Ya, gitu. Saya terus masuk ke bawah ke H1 gitu loh. Cuman ya sering kecolongan. Masuk ke H1 atau M30 gitu. Oke. Kan candlenya pasti nge-break tuh. Ini bagi pengalaman ya, maksudnya bukan nakut-nakutin. Nah, sering nge-break tuh gitu loh. Kalau D1 memang agak susah gitu loh. Kalau kita nggak sabar. Sering nge-break tuh H1 atau M30. Satu candle atau dua candle udah nge-break nih. Ternyata false break. Sell gitu loh. Sell gitu. Nggak taunya balik dia ke atas gitu. Kalau D1 susah deh. Sama di M30. H4 atau H1 tuh masih oke lah gitu loh. Ya, jadi kita juga lihat kondisinya, artinya jika memang dia baru jebol seperti ini ada dua kemungkinan, ada dua situasi nih. Situasi pertama di sini, ini pada bar inside bar, ya. Situasi ini belum menandakan lanjutnya turun. Situasi kedua di sini. Nah, situasi kedua ini adalah setelah dia break low ini. Ya. Ini yang saya maksud adalah seperti gambar setelah break low atau setelah dia tembus support. Nah, kecuali di sini ini bisa saja dia berbalik ke atas ya karena berada di level support lokasinya. Nah, tetapi kalau misalkan dia ditembus ya, satu candle tembus ke bawah dan membentuk suatu konsolidasi ya, tetapi apapun nggak ada yang pasti ya. Tidak ada yang pasti dia akan lanjut turun lagi ke bawah atau dia berbalik ke atas. Jika dia berbalik ke atas ini terjadi false break. Sama seperti ini ya. Engulfing ini juga sebenarnya false break ya. Dan tetapi di sini mengindikasikan bahwa dia naik ya. Dan di sini setelah dia turun mungkin kita agak telat tunggu sampai dia tembus ke bawah. Nah, jika kita lihat di satu lalu masuknya di M30 atau 15 menit, berarti kita mencari kondisi di sini ya,
mencari kondisi di sini dengan menggunakan Fibonacci boleh. Ya, misalkan besarnya candle segini nih. Ini kan satu candlenya. Ya. Dengan Fibonacci boleh. Ya. Nah, di saat Fibonacci belum ketemu ya, masih konsolidasi panjang dia nih. Masih konsolidasi panjang, berarti ini salah satu konsolidasi yang membentuk triangle pada time frame yang lebih kecil. Nah, berarti mother bar-nya itu di D1 masih tergolong lama nih di sini kan nih, ya. Masih tergolong lama di sini. Begitu dia di H1 membentuk triangle yang panjang, ya kita masih wait and see di saat kondisi seperti ini. Karena yang tadi Pak Chan bilang benar, jadi tunggu dia breakout. Nah, breakout-nya itu lebih baik kalau kita memperkecil lagi situasi pola time frame kita, ya udah kita menunggu sampai dia keluar dari pola ini. Karena sudut pandang kita di D1 tadi kita lihat, ya. Kecuali kalau misalkan kita lihat di time frame kecil. Karena gambaran D1 itu hubungannya ke H1 atau H4 gambarannya. Otomatis di di H1-nya atau time frame lebih kecil, susunan candlestick-nya lebih banyak. Berarti susunan dalam kondisi mother bar, inset bar itu adalah sideways. Nah, dengan begini kita lebih menunggu sampai dia keluar kandangnya. Karena di D1 terlalu lama, ya tunggu di sini. Tunggu di H1 atau M30. Ya, di mana strukturnya ini udah jelas. Nah, sekarang dalam kondisi sekarang pada time frame lebih kecil, ini masih tergolong turun. Karena apa? Ya, ini juga pin bar-nya bentuk naik. Bentuknya juga turun ya. Nah, kalau ada kenaikan paling juga hanya retrace ke sini. Ya. Nah, ini kita coba nih. Ya, kita coba tarik aja trend line. Kita lihat di D1 itu sebagai big picture atau kesimpulan. Nah, begitu lihat kondisi seperti ini masih turun. Ya. Bukan berarti kita mau entry buy sekarang terus dia harga naik, wah kita mendapatkan suatu prestasi karena belinya di pucuk bawah atau di lembah. Bukan. Kita mencari benar-benar yang utama adalah trennya ini sudah berakhir turun atau berlanjut naik. Ya. Nah, kita kasih tanda-tandanya saja. Di sini ada beberapa tanda-tanda, bisa dengan ini horizontal line. Ya. Horizontal line di sini. Nah, ini juga sebagai horizontal atau kita hubungkan beberapa support resisten, ya. Selama masih harga di sini masih bearish. Selama dia harga sudah tembus ke sini antara biru ini dan hijau ini, ya, berarti kenaikannya mulai ada tenaga, ya. Nah, otomatis kita akan mencari gelombang selanjutnya. Kita butuh wave atau gelombang untuk menentukan bahwa dia sudah mulai berbalik. Kalau dia gelombangnya semakin turun atau tembus low ini, berarti kita no action. Kalau dia gelombangnya tidak tembus ke bawah dan membentuk gelombang ke atas, baru saatnya nanti price action. Ya. Karena kita butuh konfirmasi. Sekarang ini belum ada konfirmasi untuk kondisi dolar Kanada sekarang ini ya. Kita buat aja suatu desain untuk memudahkan kita menganalisa, tarik garis, hubungkan rectangle level kuncinya ya. Ini kan level kunci, resisten dan supportnya di sini kemarin. Nih ya sini. Dan harga keluar dari sini, udah biarkan saja. Dan di bawah sudah kita bikin level kunci. Nah, kalau misalkan dia nggak kuat tembus ke atas, ya, dan membentuk reversal candle di sini, dan berupaya dia turun lagi ke bawah, berarti yang dituju di paling bawah sini. Ya. Nah, kesimpulannya adalah harga kita harus mengetahui level-level di mana harga berbalik. Ya. Dan level tersebut dari history record bisa. History high low maksudnya. Ini yang paling mudah, history high low.
Nah, ini low. Oke. Ini contoh mother bar inset bar ya. Mother bar inset bar, kalau melihat setelah breakout, wah, ini boleh untuk ngambil peluang. Tetapi filteringnya adalah dari support ini yang terbreak atau dari moving average, filtering untuk dia bahwa trennya turun. Ya. Kita butuh filter untuk menentukan bahwa gelombangnya masih gelombang turun atau tren masih turun, atau setelah dia breakout dari support yang dianggap kuat. Ya. Lagi deh. Contoh gini nih. Ini filter saya adalah MA50 untuk time frame kecil memang. Selama harga di bawah MA50, MA berapa saja boleh. Yang penting adalah dia untuk mengidentifikasi tren. Ya. Tidak ada kefanatikan ya, misalkan wah harus pakai MA 21, 20, ya boleh saja. Yang penting kita sudah paham penggunaan parameter tersebut dan paham penggunaan moving average sebagai identifikasi tren dan support resisten. Ya. Oke, nah ini udah, lalu apalagi, nah, ini contoh nih, ini S&P juga salah satu trending ya. Ini area keseimbangannya nih. Harga terlalu besar terlalu tinggi untuk kita kejar, ya. Karena kita melihat S&P 500, namanya saham bisa ada saatnya jatuh. Dan kalau udah jatuh, sudah jatuh dalam dia. Nih ya. Biasanya akan menuju ke sini nih, dalamnya. Belum ada tanda-tanda lagi, dia terus break high terus, S&P dan Dow Jones ya. Nah, Euro Yen saya akan ubah karena ini udah ada tanda-tanda. Nah, ini tanda-tanda kepembalikannya nih. Ya. Ada tanda-tanda pembalikannya di mana pertama dia di resisten. Ya. Resisten H1 ya. H4 dan D1. Ini kan resisten ya. H4 ini resistennya, H1 ini resistennya, sorry. Ya. Dia berada di resisten dan ini ada tanda-tanda koreksi ya, koreksi. Ya. Nanti Fibonacci udah nggak berlaku. Fibonacci ke sini. Ini ke sini. Nah, kita bisa ambil entry mungkin di sini atau di sini nih, limit ordernya. Dan ini ada pin bar, ya, yang bisa kita jadi patokan untuk entry juga boleh, ya, di 61,8 atau ini kan area demand dari pin bar ini, ya. Nah, mungkin buy limit kita di sini nggak kesentuh, saya pun juga nawarnya terlalu jauh, ya. Begitu MA 50-nya sudah ditembus ke atas, maka trendingnya itu akan berupaya dia menjadi tren naik ya. Nah ini berarti besok itu kita akan ubah ke sini nih kurang lebih 61,8%. Karena di sini ada resisten become support, ini ada pin bar ya, dan ini juga ada resisten di sini nih. Nah kurang lebih sini. Berarti minggu depan itu key level untuk dolar yen itu di sini. Sorry, euro yen ya. Ini bisa dan ini bisa. Nah. Ini zonanya beda ya. Ini zona di bawah berarti udah potong MA50 ya, berpotensi turun, tapi zona di sini masih kuat untuk naik. Untuk dolar euro yen ya. FR50 cakep ya coach ya. Ya Pak, sorry bro. FR50 cakep kali coach. MA, sorry. Itu Fibo 50. Oh, Fibo 50 ya. Cantik. Ya area ini deh. Target sampai 133 tuh coach. Iya, 133 target untuk kenaikannya sih. Untuk kita cari area belinya di sini deh. Ya. Kalau kita hitung dulu, kalau misalkan beli di area ini,
Berapa besar resikonya? Oh, $30. Oke lah ya. Cincai Iya, lah. Ya lah, $30 lah ya. benar. Kalau lo mau ngambil FR50 pas di sini kan, gue bilang masalah, ya kan? Iya. Ya kita besok ubah deh. Ubah. Karena ini strukturnya jelas sekali, enak banget deh strukturnya. Ya. Ini udah kehidupan sebelumnya nih. Ini kehidupan sebelumnya, ini kehidupan baru. Oke. Masuk ke Vicky Bar. Ya, Vicky Bar ini juga asik sebenarnya ya. Bentuk pola candle yang memang tiga candle, dua pola ya. Satu inside bar dan satu pin bar ya. Ini juga bisa jadi pilihan untuk kita entry ya. Nah, jika substansi push and higher seperti ini ya, after false break ya. Setelah dia false break ya. Nih, ini kan false break di sini ya. Dia coba break ke bawah tapi dorong lagi ke atas. Nah, ini ya. Orang mengira dia turun. Tetapi dia balik lagi ke atas dan balik lagi ke mother-nya dia. Nah, ini yang dinamakan Vicky Bar. Ya. Kalau kita lihat yuk di market. Setelah false break itu dorongan lebih kuat. Coba saya ambil dari atas ya. Nah, nih. Ini nggak ngelihat ya. Ini Vicky Bar ya. Dia setelah false break, dia turun. Berarti Eurocat masih ada kans turun ke sini nih. Eurocat masih ada kans turun ke sini. Karena ini Vicky. Ya. Nih. Ini mother bar, inside bar, Vicky Bar. Nah, kayak seperti ini ya. Mother bar, inside bar, Vicky Bar. Jadi begitu dia coba breakout ke atas tapi gagal, maka dia turun ya. Nah, potensi turunnya memang kita nggak bisa patokan ya. Ya, bisa saja dia ke level support resisten atau bisa saja dia memakan lagi satu wave ini. Nih, satu wave ini nih ya, maksudnya wave yang ini nih. Bentar, nah wave ini nih. Karena bisa saja cuma memakan satu wave ini, Vicky Bar-nya dia. Kembali lagi ke sini. Ya. Nah ini Vicky. Bukan, sorry. Udah ngeliat Vicky aja saya ini. Cari lagi Vicky. Nah ini bukan di saat false break. Saya udah pelajari lagi Vicky Bar ini baiknya saat dia false break ya. Apalagi break support resisten. Di bawah atau di atas. Dan baiknya adalah saat dia false break, ya, membuat satu konsolidasi ataupun di puncak, ya, yang penting dia coba tembus dan balik lagi ke atas, dan di situ mendukung ada inside bar juga, barulah kita sebut namanya Vicky Bar. Vicky Bar ini powerful, ya. Jika kita benar-benar pas buka MetaTrader, ada satu pola Vicky Bar yang berada pada support resisten yang kita buat. Cari ya. Jarang ya. Kalau ada memang cakep sih dia. Nggak dapat di sini. Ini pin bar ya, pin bar. Nah, Vicky Bar itu 3 candle ya. 3 candle dan 2 pola. Satu pola inside bar, satu pola pin bar. Harus teliti memang. Nah, ini juga salah satu Vicky Bar,
tapi bobotnya nggak terlalu besar ya. Dia sudah tembus ini, balik lagi ke atas. Ini kecil. Ini bukan. Oke, di gold coba. Butuh ketelitian memang untuk membaca Vicky bar baik itu di H1 atau di H4 ya. Nah, artinya kalau kita mengetahui pola-pola candle seperti ini, kita bisa membaca atau bisa menerjemahkan bahasa candle ya. Candle-nya ini berbisik mau naik atau mau turun ya, dari bahasa candle ini kita lihat. Nah, ini Vicky nih. Cuman nggak false break dia, ya, nggak termasuk false break. Harusnya dia false break dulu, false dari mothernya dulu ya. Yang dibilang Vicky bar itu false break dulu ke mothernya, baru dia false. Dia harus tembus dulu antara atas dan bawahnya mother, baru dia false. Nih, ya, ini Vicky bar nih, mother bar, inset bar, dia break ke bawah, naik. Oke, kita cari lagi ya. Belum ketemu lagi. Ini pola-pola candle yang ada bahasanya nih. Dia breakout, nah, pin bar, naik lagi ya. Nah, ini juga salah satu ya, cuman tidak breakout dia. Tapi di sini banyak bahasa pin bar. Nah, ini bahasa pin bar ini bisa kesimpulan untuk dia naik. Oke, saya rasa untuk Vicky bar kurang lebih jenisnya seperti ini ya. Dia memiliki dua pola, satu pola mother bar inset bar, ya mohon kuasai dulu atau pahami dulu mother bar inset bar-nya, dan satu lagi pola pin bar. Artinya Vicky ini adalah gabungan antara mother bar inset bar dengan pin bar. Dan Vicky ini adalah merupakan sinyal palsu. Ya. Kenapa bilang palsu? Karena dia breakout masuk lagi atau fake. Dia juga breakout ke bawah masuk lagi. Nah, seperti ini. Breakout ke bawah, masuk lagi ke atas pin bar-nya atau membentuk pin bar. Maka berpotensi dia bisa langsung naik. Dan ini kalau misalkan terapkan pada M5 atau M15, Bro Erik cocok untuk scalper. Baik itu pin bar maupun Vicky bar. Nah, contoh ya, kita coba. Si mother bar mother bar ini ada minimum spesifikasi nggak, Coach? Misal harus berukuran sekian gitu. Nggak ada spesifikasinya sih. Yang penting dia lebih dominan. Ya, Okay. lebih dominan dari inside dan pin bar-nya. Ya. Kita cari Vicky ya, jarang memang sih. Coach, Ya. di EC kemarin, di EJ. H4-nya, apakah Vicky bar itu saya kemarin amati dengan Pak Yuda, ternyata dia berbalik arah jadi bayi. Oke. EJ di H4 ya. Ya, di sini. Ini dia ya. EJ di H4. Ini pola-pola candle-nya masih bullish sih sebenarnya. Euro CAF, Coach. Oh, EC, Euro Iya. CAF. Sorry. Mohon maaf. Biasa. Sudah waktu sore. Euro CAF. Oke, di sini nih.
Wah, ini banyak sekali bahasa candle-nya nih. Lebih konsolidasi lagi. Ya. Di sini dia turun tiba-tiba dia langsung naik, breakout ke atas ya, tapi Iya, ditolak di atas. Ya. 4 kemarin coach. Gara-gara Eropanya positif nih. Ya. Hati-hati, tapi dia jebol ini nih, jebol trend line nih. Hanya dia memang seharusnya ini karena sentimental nih Pak Kadir nih. Sentimental beng ke atas ya. Dan di atas ditolak, di sini ada keseimbangan kan? Ini area ini. Ini mother bar inside barnya di sini. Itu Vicky loh, Coach. Mana Pak? Vicky Pak. Di H4 coach coba. Nah itu Oh, tadi itu candle. Nah, Ini, ya ini. itu. Nah. Iya, itu kan bisa kalau dilihat ini strukturnya Vicky dong. Bukan pin bar nih Pak, ini spinning top. Oh, spinning bar. Iya. Kalau pin bar Bukannya kalau Vicky itu yang penting tailnya aja panjang bawah gitu atau panjang atas gitu. bukan sih Pak. Dia gabungan antara inside bar dan pin bar. Ya. Oh. Pin bar, spinning top nggak masuk hitungan. Ya. Terus kalau candle kedua itu bebas. Mau ada tailnya panjang-panjang nggak masalah, tapi yang penting bodinya masih di dalam mama. Iya, betul. Vicky itu kan dia breakout dari mama dulu, baru masuk lagi Pak ya. Masuk Ya, lagi. itu yang ketiga. Oke, enggak. Yang kedua. Yang candle kedua inside bar tetap. Ya, inside bar tuh maksudnya kalau ada tailnya panjang, tembus atas, tembus bawah itu nggak masalah. Sebenarnya Tailnya bodinya aja. ya, bodinya dan juga baiknya memang yang mendekati sempurna. Yang penting high tailnya mama itu tidak dilewati. Terkadang kalau misalkan candle kedua kan melewati Pak ya, ada juga seperti itu ya. Iya, ya. Tailnya ngelewatin tapi body enggak gitu loh. Body enggak, betul. Ya memang masih tergolong bobotnya sih bisa kita kategorikan mother bar, inside bar. Hanya memang jauh dari sempurna yang kita lihat. Ya, mencari kesempurnaan di market memang jarang ya. Kalau memang, tapi tol panjang itu memang jarang juga terjadi sih Pak. Ada tapi jarang terjadi. Rata-rata di bodinya itu ya, tolnya itu jarang dilalui seperti ini nih. Oke, tadi Pak Kadir Vicky bar H4. Oke, ini bukan Vicky bar, ini mother bar, inside bar. Dan ini mungkin ada pin barnya nggak melebihi ini Pak. Kalau pin barnya itu melebihi harga terendah mamanya, saya ambil coret, jika dia melebihi ke bawah, nah bisa dibilang Vicky. Ya. Ini mother, ini inside bar. Ya. Sebenarnya bahasanya sih masih bahasa turun ini. Ya. Masih bahasa turun. Ini karena kan kenaikannya karena sentimental juga terjadi. Satu, trennya masih turun. Ya. Kedua, dia sudah breakout, ya. Sudah breakout dari ini. Nih, ya. Ini kan area keseimbangannya nih. Dan ini bisa dibilang ya pin bar yang memang hanging man. Tapi hampir sejajar di sini. Ya. Dan ini support yang kuat. Support yang akan berpotensi menjadi support yang kuat. Nah, kalau misalkan kita mau yakinkan kembali bahwa dia sebagai support kuat, ya. Jikalau dia turun bawah dan naik ke atas membentuk pin bar lagi, maka boleh sell. Ya. Oke, ulang. Jika dia turun, berarti konfirmasi pertama kita udah dapat, ini adalah resisten yang kuat dengan pin bar. Lalu dia dorong lagi ke atas, dan didukung oleh pin bar lainnya, misalkan shooting star, barulah kita simpulkan dia confirm. Ini moving average otomatis bergerak. Tapi moving average ini kan sebagai filter, apalagi di H4. Nah, nggak sampai sini sih, misalkan sampai sini lagi, naik lagi, barulah. Atau dengan ini kan belum turun nih.
Fibonacci ini juga boleh nih. Satu rally turunnya dihampat. Ini cakep 50 nih sebenarnya. Masih berlanjut turun nih Pak Kadir. Cakep itu coach. Saya masih nahan itu coach. Iya. Nih. Nih kan. Ada support become resistant, cakep ini. Dapat di sini cakep bener. Pas 50% Fibonacci lagi. Nah, ini yang saya suka nih kayak begini-gini. My favorite price action ya seperti ini. Pas di area keseimbangan ya, menyentuh dengan Fibonacci ya. Dia mantul di sini enak sini. Ya, untuk kita ngambil kesimpulan entry ya. Oke, kira-kira Pak Kadir ambil posisi buy atau sell deh? Ini Saya sell coach. sell yang mantap. Iya. Mantap di sini ya. Nah, di sini udah mulai kebaca lah ya pola-polanya ya Pak ya. Kayak gini-gini nih enak nih. Ya. Hati-hati mantul di 1,09 Pak Kadir. Ini ada support. Siap, Satu. SL. 090. Nah, bisa dilihat mungkin dengan level di situ. Ini di sini Pak. Ini nih. Ini ada lagi nih sini nih. Di puncak ini nih. 0914. Nih ya puncak ini ya. Nih hijau. Antara ini dan ini nih. Ini ya. Ini dan ini ya. Yang diambil biasanya yang atas. Ya. Betul coach itu, target saya itu. Di atas sedikit ya Pak. Jangan pas garis ini. Ya. Ya, spreadnya dijaga. Nah, kalau masih ada kesempatan mau follow ikut ya ketinggalan 25 pip sih. Ikut sell maksudnya ketinggalan 25 pip. Ya. Paling setengahnya dapat 25 pip lagi. Karena ini resistennya jadi support di sini nih, kuat nih, Pak Kadir ya. 1.09 1.020 lah, bikin bulat kasih spare atau 1.017. Tadi 140. Ya. Dan kalau misalkan kita tarik trendline ini, ini juga sama nih. Nah, yang dikhawatirkan sama Pak Bro Erik tadi ini nih. Ini karena tertahan, tapi dia udah tembus nih, dia tembus. Dia coba uji lagi. Ya. Selama keyakinan kita kuat sampai sini, tahan terus, maju terus, pantang mundur. Yang penting adalah stop loss-nya sudah di-input. Ya. Karena memang perjalanan itu nggak semulus terkadang. Ya. Perjalanan keberhasilan itu nggak semulus yang kita kira. Ya. Di sini ada support jadi resisten, support jadi support di sini. Ya. Ini kan jadi channel ya. Ternyata di sini juga ada resisten yang menjadi support yang memang berpotensi harga akan berbalik lagi ke atas. Ya. Hati-hati, kondisi trennya masih bullish ya. Untuk tren jangka panjangnya, tetapi untuk tren jangka pendeknya masih tergolong bearish. Oke. Jadi seperti itu Pak Kadir. Mantap untuk Euro CHF-nya. Justru saya harus lebih banyak lihat cross rate nih kelihatannya nih. Oke, ini Vicky Bar sudah ya. Dan favorit price action lainnya ya. Ini ada beberapa mungkin rekan-rekan sudah mulai paham gaya yang memang price action yang saya lakukan ya. Dari beberapa level-level key level terutama ya, key resisten, key support ya, atau level kunci tersebut yang kita coba patokkan ya. Baik itu dari time frame D1 sampai time frame yang kecil. Ya, setiap analisa saya selalu patokan key level ya. Di mana key level itu sebagai rentang harga bergerak kisaran key level tersebut. Ya. Baik itu dari bentuk mother bar, inside bar maupun dari bentuk beberapa struktur dari grafik. Oke, contoh di sebelah kanan ini adalah major resisten yang terbentuk di sini ya pada market DAX saat itu ya.
berada di 9735. Contoh ini ya. Level pertahanan major ini bergerak besar lebih besar ya dari resisten sebelumnya. Ya. Ini lebih besar ya. Dia turun dan tes besar pertama di area kunci ini ya, kondisi ini sedikit lebih dari sebulan memang karena time frame D1 ya. Dan menyimpulkan penurunan ya. Mouse-nya ini agak susah. Menyimpulkan penurunan atau mengakibatkan penurunan setelah terbentuknya pin bar. Yang penting key level ini kita bentuk atau yang biasa saya sebut major supply. Ya. Major supply atau major demand atau major resistance, major support. Ya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan sell setelah adanya pola candle yang mendukung pin bar. Ya. Dan coba tes lagi, jika ada pola candle yang mendukung lagi, barulah kita sudah mulai bisa entry kembali. Dan hati-hati di sini pun juga mulai ada tanda-tandanya berakhir jika memang dia coba tembus even area hold ini. Ya, jadi salah satu key level yang memang saya suka kita lihat di market. Kayak Dow Jones nih, Dow Jones agak susah nih, karena cetak high terus. Paling enggak kita dapat supportnya ini. $35.000 kok. 35.000 ya. Oh, Itu masuk ke Fibo extension W1. di sini saya dekat ini Pak, di sini nih. Saya ambil kecil dulu di sini 34.9 ya, mendekati 35.000 lah. Iya, 34.700-an, tapi udah kelewat. Coba di ini dia nggak ada key level ya. W1. Ini bullish engulfing weekly-nya juga. Tunggu deh. Kita mungkin bisa menunggu di saat dia masuk lagi ke dalam membuat satu gelombang 37.000 kok kalau di W1 kok. 37.000. Tapi ya makanya saya bingung juga. Apa Iya. iya? Baiknya tunggu pola apakah udah ada tanda-tanda distribusi atau belum nih Pak. Kita belum lihat di arah situ ya. IHSG jeblok mulu, tapi kalau di crash, IHSG crash juga nasib. Iya Pak, betul. Kita lihat belum ada tanda-tanda distribusi nih, masih masih partisipasi ya. Walaupun ini saya pikir sudah tanda-tanda distribusi, konsolidasi ini ternyata ini gelombang yang selanjutnya. Osilatornya masih normal, Coach. Masih potensi naik, Coach. Ya, kalau osilator masih potensi naik, masih normal dia. Belum ada tanda-tanda divergent. Belum ada tanda-tanda, ya betul. Weekly juga belum ada, tapi sudah jenuh ya. Iya. Kayak gold lah, Coach. Jenuh udah di atas, turun dikit, ngegas lagi. Ya, tadi kalau D1-nya sudah nih, potensi loh nih. Potensi. Kalau ada tanda-tanda, ini 14.33 ya. Kalau ada tanda-tanda dia dead cross, ya, ini potensi ya, prapotensi maksud saya, ya, karena belum dead cross, ya, prapotensi adanya kejenuhan yang sudah mulai ini lama ya. Ya. Kita tunggu aja di sini. Oke. DXY jebol ya. DXY udah jebol. Ini dengan berlaku. Ya, oke, kita lihat crude oil nih. Crude oil pun juga ada yang menarik nih.
area-area ini nih. 1,8. Sudah pip sekali di sini. Bullish engulfing H4. Ya. Ini bisa akan naik lagi ya, crude oil. Nah, ini juga menarik sini. Ini resisten ini coba diuji-uji ya. Maka kalau dia tembus luar biasa. Tapi dia sudah tembus ini ya, sudah tembus walaupun nah ini keduanya juga udah tembus nih. Ya. Crude oil jangka menengahnya menuju sini ya. Menuju sini dan sini ya. Ini sudah udah keluar tapi kenaikannya masih prematur. Dia membentuk sebuah bendera kecil di sini ya. Tetapi di H4-nya sudah menentukan bullish engulfing yang sudah di atas dari MA 50. Oke, nah ini juga sama ya. Satu konsolidasi besar. Kalau misalkan kita poloskan ya, misalkan kita poloskan. Nah, dari polos seperti ini kita bisa jadi patokan nih. Ya. Terus nah, dalam kondisi ini sama seperti kondisi DAX ini ya. Kondisi DAX ini ya. Berarti kita bisa ini udah mantul nih. Kalau ada pin bar atau pola-pola lain, tapi di sini ada pola candle-nya adalah mother bar, inset bar yang memiliki ekor nyentuh ini nih. Ini karena karakter dari apa namanya, cross rate ya. Ya. Nah, artinya ini area buy, ini area sell ya. Selama harga masih di bawah sini ya, atau belum mencapai sini target yang untuk kita entry ya, belum bisa entry, masih tanggung ya. GU juga sama nih, GU masuk dalam nih ya. Sebenarnya ada tanda-tanda dia koreksi. Karena dia masuk area resisten sini. Ya. Bentar. GU tanda-tandanya bakalan ke atas lagi kayaknya coach ya. Masih kuat ke atas kayaknya dia coach ya. Masih kuat ke atas. Kalau tren masih bullish ya. Kalau tren masih bullish ya. Hanya memang di sini ada tanda-tanda penurunan, ada koreksi. Kepala cangkul. Di sini mungkin membuat kepala cangkul atau di sini ada bearish pin bar kan nih. Banyak rambut bayi itu, Gur. Ya, banyak rambut bayi di sini. Rambut bayinya. Nah, ini resisten. Ingat, jangan dilupakan ini resisten ini. Ya paling enggak kita jangan buy di sini, buy-nya di sini. Ya. Ini kan memang sebagai area keseimbangannya dia. 1394 ya coach ya. Iya. Oke. Ya. Ini jadi polar triangle sementara ya. Nah, satunya, tapi di H4-nya mulai ada, tapi belum kuat ini turunnya nih, karena warnanya biru, pin bar ini, ya. Kalau dia tutupnya di bawah candlenya, baru additional candle menimbulkan di sini. Ya. Nah ini kan di area resisten, ada bearish engulfing di sini. Maka dia kalau dia turun, ya potensi ke sini dulu. Nah, di sini kita bisa hubungkan dengan Fibonacci sebagai pendukung maksudnya. Nah, misalkan di gelombang terakhir sini, saya mau beli sini dulu ya. Satu rentang ini. Nah, ini 38,2%. Kalau dari sini 50% nih. Nah, to the pip sini.
Berarti kemungkinan besar di sini keseimbangannya. Kalau saya dari sini 38,2%, perbandingannya memang lebih lebar. Tetapi sama-sama major Fibo ya. Tapi kalau dari sini ya pas 50% atau keseimbangan yin yang atau setengah dari rally pergerakan ya. Setengah dari pergerakan harga ini adalah setengahnya di sini ya. Yin yang-nya. Ya. Oke, ini GU. GU kemungkinan akan koreksi dulu lah ke sini. Walaupun semalam itu sempat baku hantamnya sangat kencang ya. Nah, ini bearish engulfing di GU H1. Nah, Pak Roy sempat ini ya, Pak Rio sempat profit tuh, ngambil entry ya, buy limitnya di sini ya, dapat TP, harga berbalik. Nah, ini area keseimbangan, berarti di sini ada suatu pertahanan yang kuat, maka di sini dia bounce, ya. Maka kemungkinan besar harga dibagi lagi ke sini, ya. Kalau harga diimbangi lagi ke sini, nah ini kan sudah kita buat di cluster supportnya dari level-level ini, ya. Ini, terusnya tarik Fibonacci, pas juga sama to the pip di 50% Fibonacci area keseimbangan ini. Ya. Begitu dia masuk ke sini nanti, ya, kita akan nanti di sini pola candle reversal, tinggal stop loss-nya berapa pip. Nah, di sini berarti kurang lebih ada 47 pip stop loss-nya. Karena berdasar mengacu dari candle yang besar ini. Karena kita ngambil setengah dari body candle-nya. Ya, 47 pip. Boleh nggak kita buy di sini, buy limit sini? Boleh saja. Ya, ibaratnya kita mengharapkan kalau dia ada swingan lagi, dapatnya bagus di sini. Karena di H4 pun juga sama, butuh keseimbangan lagi, di D1 pun juga masih dalam kondisi bullish, ya. Masih dalam kondisi bullish, ini ditahan. Kalau ini ditembus, level ini tembus nih, ya. Yang besar ini ya, saya ambil sini. 1.4 angka bulat, jika ditembus, wow, kencang dia ke sini. Dia akan naik ke atas ini. Di atasnya ada resisten nih, sorry. Ada resisten weekly. Nah ini akan tembus ke sini nih ya, akan menguji ke sini. Jika dia tembus ke atas, ya. Tetapi sekarang ini lagi diuji terus, ya, diuji terus, bahkan time frame kecilnya pun juga menguji. Nah, kalau kita mau buy sekarang ya salah, karena di puncak, di pucuk. Buy-nya tunggu dia koreksi kemana, bisa ke 38, 50, atau 61,8%. Oke, jadi seperti itu. Ya, di mana nih area-areanya, area ini kita cari untuk sebagai cluster support dan resisten. Ya, jika di bawah jadi resisten, jika di atas jadi support. Ya, jika dia di atas candlestick atau closing candle, dia jadi resisten. Dan jika di bawah dari closing candle yang di atas ini jadi support, ya, area keseimbangannya tersebut. Bentar, ada telepon.
Mohon maaf sebentar, ada yang mengantar sesuatu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Kita masuk ke my favorite yang kedua. Nah, ini yang tadi ya. Di mana ada beberapa pin bar dan pin bar ini mengindikasikan jadi support resisten area keseimbangan ya. Jadi beberapa level resisten sebelumnya berhasil ditembus ya. Dan diuji kembali dengan bentuk bullish pin bar. Ya, turun lagi bullish pin bar. Maka dia jadi resisten ya. Maka melanjutkan kenaikan. Nah, ini kan ini resisten sudah terbentuk nih. Resisten ini sudah diuji berkali-kali, jadi resisten lalu ditembus ya, berhasil melanjutkan kenaikannya dari bentuk pin bar ya, dari pin bar ini. Dari pin bar ini dorong lagi ke atas ya. Maka level pin bar ini menjadi level kunci atau area keseimbangan yang berpotensi kita bisa buy kembali jika ada pola candle yang mendukung ya. Ya mungkin final result-nya adalah dari pola pivot candlestick reversal ya. Nah, dari kondisi seperti ini kita bisa mendapatkan level diskon yang menyesuaikan dari keseimbangan harga. Ya. Nah, jika memang harga sudah naik, bisa kondisi di sini ya, di pin bar ini naik, lalu ada koreksi lagi, bolehlah kita entry lagi di sini. Jika sudah naik tinggi, ya, nah ini dibutuhkan kesabaran kalau ingin buy kembali di area keseimbangan di bawah sini. Nah, berarti boleh nggak sell untuk memanfaatkan sampai sini? Boleh saja. Yang terpenting adalah di atas itu ada resisten. Ya. Di atasnya itu ada resisten dan di atas tersebut, di atas resisten tersebut menjadi patokan stop loss. Ya. Boleh untuk kita memanfaatkan koreksi turun sampai sini. Nah, targetnya seperti sampai sini nih. Tadi yang mungkin yang dilakukan Pak Kadir untuk Euro CHF ya, targetnya itu kemungkinan sampai area keseimbangan. Dan di area keseimbangan tersebut Euro CHF berpotensi balik lagi ke atas. Ya. Dengan kesimpulan data pola candle. Kalau pola candle yang nggak mendukung ya jangan entry buy nanti kalau misalkan di area keseimbangan. Ya. Oke. Dan ini juga sama ya, pin bar di area keseimbangan ini memang salah satu beberapa faktor ya. Nah, artinya di sini menjadi support ya. Dan jika kondisi breakout seperti ini, kita susun saja area keseimbangan, lalu saat koreksi di area keseimbangan atau di area ini, di level ini, key level ya, key level ini boleh kita entry buy saat dia membentuk kepala cangkul ya, buy saat bentuk candlestick reversal. Ini juga doji-nya doji dragonfly doji, jadi boleh buy ya. Oke, kita lihat market ya. Nah, ini juga udah terlalu tinggi nih, kencang sekali. Nggak disentuh lagi, aduh. Kemarin hampir ya, hampir sekali dia kita disentuh nih karena spread nggak jemput. Ya udah, begitu nggak kejemput karena spread, saya mundurin lagi buy limitnya. Nah, ini kita coba cari area keseimbangannya. Ya. Euro sudah tembus area keseimbangan tetap ini ya. Nih. Euro sudah tembus ke atas ya. Kemarin buy limit kita nggak dikasih, maka saya turunkan. Ini juga sama nih. Ini puncaknya nih udah tembus. Ya. Berarti kita mundur ke H1 akan menuju ini juga jadi ini ya. Jadi penentu loh ini.
kalau di sini ada pin bar, boleh. Ya. Ini ada pin bar, boleh untuk entry buy. Key level selanjutnya di sini nih, key levelnya nih. Nih. Nih ya, key levelnya nih ya. Level. Ini nggak berlaku, udah. Oke, di key level. Di sini ya. Ini ya. Sebagai key level. Kurang lebih sini ya. Euro karena udah terlalu tinggi, ini sebagai level kunci selanjutnya ya. 1.21478 key level, dan di sini juga jadi pilihan selanjutnya ya. Ini area ya. Oke. Wah, targetnya masih naik nih. Targetnya ke sini. Di sini ada resisten. Nah, berarti targetnya ke atas ini nih. Ya. Kita bisa memanfaatkan buy di sini ya. Stop loss-nya nanti di bawah key level. Sorry, di bawah dari pola candlestick reversal. Stop loss-nya ya. Dan targetnya itu memang ke atas. Tetapi kalau misalkan di sini belum ada pola candlestick reversal, justru dia turun ke bawah, ya sudah sesuai dengan plan awal. Plan pertama ini. Ya. Di level kunci ini atau ini juga level kunci yang sudah tembus nih. Ya. Dengan begini kita sudah menanti kira-kira saya mau buy di berapa berdasarkan level kunci ini. Histori yang pernah terjadi. Targetnya udah kita tentukan lagi lebih tinggi ya, karena untuk mencari target bisa dengan histori support resisten yang sebelumnya ya. Oke. Dollar CAD udah ya. Euro JPY nih masuk sini ya. Euro JPY mungkin ya. AU kemarin saya close dulu deh. AU ya, mantap tuh. Wih. Saya udah close. Lagi coba nawar dulu lagi. Pilih nanti. Oke, AU di sini tembus ini Pak ya. Ya, bagus nawar sih. Kita masuk ke targetnya sih ke sini nih. Saya udah ada buy dari bawah kemarin sih gitu. Makanya kemarin saya lihat wah ini udah mulai koreksi. Oke, berarti bisa saja kepala cangkul ke sini. Ya. Ini kan level kunci yang kuat ya. Nih. Kita perhatikan ada pin bar, ada mother bar, inset bar, ada bearish engulfing, menguji ini berkali-kali dan turun dan berhasil tembus oleh satu berita NFP ya. Dan harga sudah tembus AU-nya walaupun harga biji besi sempat buruk kemarin, tetapi sempat negosiasi kembali dengan Tiongkok ya. Sehingga kemungkinan akan ada recovery kembali dalam hubungan kerja atau hubungan diplomatik ya. Tetapi di sini dalam kondisi grafik kita perhatikan bahwa bahasa-bahasanya sudah membentuk gelombang-gelombang impuls ya. Walaupun di awal kali berpotensi membentuk head and shoulder. Nah, ini masih saya tetap gunakan, tetapi ini udah terlalu lama
sudah terlalu lama konsolidasi setelah head and shoulder. Bisa saja sih head and shoulder ini gagal, tetapi selama head-nya itu belum tembus kan masih bisa kecenderungan dia masih menjadi head and shoulder. Ya, hanya sudah berkali-kali dia konsolidasi, tidak berhasil tembus ke bawah, dan pola dalam sudut pandang pola grafik berubah. Ya, sudut pandang pola grafiknya sudah berubah. Tetapi di sudut pandang price action untuk key level, bahwa dia sudah tembus ke atas dan berpotensi akan retest lagi ke bawah. Nih. Bisa potensi retest. Ya. Nah, di sini juga ada candle kejepit nih, mother bar, inside bar. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement dari sini, satu rally ini ya, nih, anggaplah sini satu rally-nya, to the pip 50% di sini. Berarti keseimbangannya dari satu pergerakan kemarin ya di sini. Ya. Artinya kita mencari satu area keseimbangan, atau kalau dalam China itu yin yang ya. Keseimbangan harga di mana setelah satu rally kencang, di sini kita akan menanti, dan di sini pun juga sebenarnya resisten yang kuat ditembus, dan satu rally ini kita hubungkan dengan satu Fibonacci berkonfluence atau berbarengan dengan 50% Fibonacci retracement to the pip. Ya. Mau di sini mau di sini masih dalam area. Dalam satu range naik ya, dalam satu pergerakan candle yang besar ini, keseimbangannya di sini. Dan di sini pas to the pip pada level resisten ini. Berarti Pak Chandra, saya mungkin akan mengajukan penawaran di sini atau proposalnya ke sini untuk buy Aussie USD. Tetapi saya mau hitung dulu resikonya nih. 50 pip. Ya. Targetnya masih jauh ya. Targetnya ini masih sampai sini minimum nih. Ya. Nih, ini kan saya hubungkan harga tertinggi ini ya, range ini. Kalau saya buy di sini, ya sebenarnya target ke sini juga. Lumayan jauh sih targetnya. Berani memperhitungkan risiko 50 pip. Kalau saya di 61,8%, coba 61,8%, resikonya tersebut 45 pip ya. 45 pip, tetapi bisa saja tidak terjemput. Hanya resikonya lebih kecil. Ya, tinggal saya bukan keberaniannya ya. Berani resiko antara 50 pip tersebut dengan 45 pip. Kalau memang sedikit, ya udahlah. Selisih cuma 5 pip, ambillah di sini. Ya. Sedangkan targetnya itu masih dalam tergolong naik. Ya, berpotensi naik ya. Karena dia sudah tembus ini. Ya. Karena efek dari NFP ini bisa lama ya, bisa lama sampai ke data inflasi atau data FOMC selanjutnya. Ya, thank you Pak Chan ngasih info. Oke. Ya. Oke. Aussien gimana? Aussien, benar, Aussien. Aussien juga sama nih. Tembus ya. Berarti bisa nawar lagi di sini. Ya, ubah lagi nih, udah nggak berlaku. Ini udah nggak berlaku nih. Satu rally-nya dari sini nih saya ambil. H4 ya. H4 satu rally-nya di sini. Dan kalau di sini 50% to the pip di H1 nih. Nah nih, di sini 50% to the pip. Walaupun di sini ada harga tertinggi atau ada key level ya, tetapi yang kita ambil
kombinasi 50% to the pip-nya itu di sini, key level yang ini. Ya. Untuk Aussie JPY, ya. Walaupun ada dua ya, di atas ini key level juga, tapi yang confluence atau yang bersamaan dengan Fibonacci ini satu rally ini. Kan satu rally terakhir. Ya. Nah, berarti ada kemungkinan besar harga menuju sini, boleh nggak kita manfaatkan sell? Boleh. Yang terpenting adalah stop loss-nya jangan lupa dipakai. Ya, stop loss-nya di atas ini nih. Nih. Ini di atas ini ya, nih. Nih, di atasnya kotak hijau deh. Saya Nah, stop loss-nya di atas kotak hijau. Kalau sell berarti di atas ini stop loss-nya. Berapa pip nih? 31 pip. Targetnya pertama 16 pip, target kedua 38 pip. Sampai sini 16 pip, sampai sini 38 pip. Nah, berani ambil resiko silakan ya. Artinya menyimpulkan untuk mengambil posisi melawan tren. Ini salah satu melawan tren, tetapi counter trend ini ada dasar, dia di area resisten. Ya. Di area ini, sorry, ini H4 ya. H4 berarti bukan hijau. Di sini ada supply area. Ya. Maka kalau misalkan harga lanjut terus ke atas supply area, berarti stop loss-nya di atas kotak merah ini. Ya. Nah, dia akan berpotensi turun, ya. Kita bisa manfaatkan sell. Bagi yang tidak ingin memanfaatkan sell, nggak masalah, ya. Artinya tinggal menunggu buy di sini, ya. Bisa menunggu buy di sini. Kenapa di sini? Ini ada 50% Fibonacci dan area keseimbangan. Area key level ini bersamaan dengan 50% Fibonacci. Dan di sini ada beberapa pin bar. Nah, ini kan pin bar. Ya. Ini pin bar ya. Nah, di sini akan berpotensi akan bounce, berpotensi ya, stop loss-nya itu di bawah sini nih. Ya. Di bawah 61,8 bolehlah. Ya. Apalagi kalau misalkan di sini ada candle reversal mendukung, ya. Aussie JPY dan Aussie USD sudah terbayang ininya ya. Level buy-nya, area buy-nya. Untuk sell sekali lagi ya boleh-boleh saja, saya tidak melarang untuk memanfaatkan koreksi. Yang terpenting stop loss-nya di input, ya. Beda halnya dulu ya. Saya benar-benar idealis sekali, strict sekali. Wah, nggak boleh sell. Pokoknya follow the trend ya. Tapi kembali lagi, masing-masing setiap pergerakan akan ada konsep ya. Ya ini, kita hubungkan ini ke sini, ketemu di situ. Aussian juga bagus Pak ya. Aussian juga ngambil peluang nih. Ya. Di sini Aussian ya. 58475 ya. Atau di 8498 tinggal pilih aja, tapi saya memilih yang ini karena 50% Fibonacci berdampingan dan ini trend line juga melintasi di sini. Oke. Dan my favorite lainnya sama ya sebenarnya. Ini hanya contoh-contoh saja. Di mana key level selalu saya patokkan dulu. Level-level kunci tersebut menjadi area atau level untuk entry. Nah, jika pertama di sini membentuk sebuah key level atau double top, ya secara sederhana sebenarnya, jika ada pin bar di level ini atau di area ini, bolehlah kita manfaatkan untuk dia turun, ya. Dan supportnya ini key level ini, jadi key level bawah, ya. Nah, antara atas dan bawah ini kita sudah tentukan di manakah letak untuk buy dan target, dan di manakah untuk sell dan target, ya. Berarti sebuah key level yang kuat pada grafik yang di atas, sorry, bukan di bawah. Di atas ini, rentang harga membentuk horizontal channel yang bisa dijadikan sebagai
level kunci maksudnya ya. Salah ketik, typo. Level kunci, support dan resisten. Ya. Ini paham ya? Dengan begini kita udah bisa menentukan di mana support, di mana resisten, ya. Tinggal kita kuncinya adalah bersabar. Oke, ini selanjutnya sama seperti contoh-contoh lainnya. Area keseimbangan garis merah didukung dengan price action pin bar dan VQ bar, ya, aturan entry setelah pola tersebut. Menyimpulkan polanya. Nah, ini artinya di setiap level area ini, level atau area ini, jika ada kesempatan price action-nya muncul, baik itu pin bar, inside bar, maupun VQ bar, boleh ambil kesimpulan untuk entry dan stop loss-nya di bawah dari price pola tersebut. Ya. Seperti contoh tadi kita ini ya, ini berarti klasternya udah kita bikin. Kalau ini kan klasternya sudah jadi, ya. Ini klaster yang VQ bar ini sudah jadi. Sebelumnya kan sebelum nyampe sini masih berada di area ini. Nah, level ini kita jadikan sebagai klaster resisten. Sorry, klaster support. Resisten become support. Sama seperti Australian resisten become support. Nah, ini udah ada pin bar di sini. Pin bar akan berpotensi akan menuju ke sini kembali, ya, klaster ini dengan membentuk pin bar. Oke. Saya rasa itu saja dulu. Sekali lagi, support resisten ini selalu diuji market atau harga selalu bergerak menguji, bukan menuju ya, menguji level atau area support dan resisten. Definisi diuji adalah didekati, disentuh, dan ditembus. Jika gagal tembus, maka dia akan membentuk pin bar atau membentuk false break, sehingga candle tersebut masuk kembali ke level atau area resisten atau support yang kita sudah buat tersebut. Tetapi kalau misalkan dia tembus dan candle selanjutnya masuk lagi ke atas atau keluar dari menjauhi dari level resisten yang ditembus tersebut, maka konfirmasi harga akan melanjutkan kenaikan atau continue bullish. Ya. Oke, ada pertanyaan? Aussian dan Aussie dollar keren ya. Aussian yang memang kita ngambil kesimpulan. XAG juga sama ya. Ini XAG ya. Ya, ini apa namanya? Silver ya. Ini keseimbangan di sini ya. Kita ukur dulu di sini. Apakah dengan Fibonacci 50%-nya di satu rally ini? Di sini nih. Nah, antara ini kan kehidupannya nih, ini kehidupan baru di atas nih ya. Di atas ini kehidupan baru, ini kehidupan sebelumnya. Ini berarti udah saya boleh cancel. Satu rally ini keseimbangannya di sini. Untuk silver. Ini ya. Ini level kuat ini. Ya. Ini. Dan ini. Nah. Oke, berarti ada kemungkinan besar silver dan gold akan turun dulu ke sini. Ya. Dan kalau kita hubungkan dengan tren lain, misalkan mendukung juga, ya silakan. Nah. Cakep nih silver nih. Ini ya. Nah, tinggal kita tunggu di sini, ya, untuk menanti buy kembali pada silver. Gold ada nggak? Nah. Gold di sini ya. Ya, coach. Cakep, coach. Ya, di sini kita coba bikin karena sudah seminggu, analisanya juga sudah berhasil tembus, kita poloskan dulu. Ya. Nah, tuh.
Paste. Ini ya. Di Jauh dong dia bisa jauh nih. Tapi Ini itu dulu coach, 18, 14, 18, 18 tuh coach, rally best, rally. ya, rally base ini dulu nih. Paling nggak ke situ dulu lah besok dulu. Anggaplah ini. Sorry, hapus. Best Di itu. bawah ini, ya di bawah ini nih, ini kehidupan sebelumnya lah kita buat ya. Kehidupan sebelumnya. Yang sekarang ini kehidupannya masih di area ini. Ya. Kehidupan baru. Ini kehidupan sebelumnya mungkin kita berkecimpung, berkecelut ya, apa sih bahasanya ya? Masih range konsolidasi di sini yang kita ramaikan kemarin. Nah, sekarang udah tembus. Nah, udah tembus kira-kira ini keseimbangannya enggak di sini? Tarik Tibo ini ke atas. To the pit, bro. Alright. To the pit di sini ya. Dari satu ini kan keseimbangan sebelumnya nih. Ini ya, ini tembus, rentang, tembus. Nah, rentangnya di sini. Sideway-nya itu ya coach ya, sideway di situ ya. Kehidupan Balik ke lama di sini, 1762 kehidupan tuh, Bud. ya. Balik ke 1762. 1762. Wah jauh banget Acan. Oh, jauh, Pak. Ini, Angka keramat saya itu. Kan saya bilang kemarin 1838 keseimbangan atas, keseimbangan bawah 1699. mantap, mantap. Udah tinggal aja kalau jebol atas udah terbang, jebol bawah tenggelam. Kalau udah dapat buy di 17, pasnya 1884 enak tuh coach. Yes. Ya inilah angka bulat 1799 atau 1800 sebagai keseimbangan baru atau dunia barunya ya. 300 pip ya. Enteng lah gol 300 pip ya coach. Target keseimbangannya tinggi ya. Nih, 1884 coach, coba coach mana itu? 54 ini ya. Ini juga udah support nih. Ya, itu juga oke Ini nih. resisten ya. Itu dulu memang coach. Ini support nih resisten ya. Berarti kita mundur ke sini masih Target double ada top itu coach ya. ya, target double top ke sini ya. Masih ada range-nya ke sini ya. 58 Yes. 54 ke angka bulat 1800 ya. Jadi hukumnya buy ya coach minggu depan coach. Ya, di sini boleh sell kalau ada kesempatan ya. Sell-nya di puncak ini kan boleh sell sini ya. Oh iya, Ya, kalau udah di 55 sell. Ya. Kalau sell Kalau nggak sekarang salah ada EMA juga deh coach. Di situ EMA 200 di H4 apa daily ya? Di 56 tuh kalau nggak salah. EMA 200. Emma di bawah. Enggak, di yang daily apa yang H4 gitu. Apa yang weekly ya? Lupa saya coach. berapa nih? Itu 200 sudah ya. Di Apa yang bawah. weekly ya? Di bawah semua Emma. Bagus Monthly juga ya, masih nih. di bawah. Ini udah confirm bullish. Kemarin kan saya bikin market morning briefingnya kan itu 100.000 ya? udah tembus EMA 100 EMA 200. Ya. Berarti udah mulai bullish. Mulai bullish ya coach. Oke, ini ya area keseimbangan ya di 1800 angka bulat ya. Ini silver juga boleh, silver cantik juga loh di sini nih. Silver TP di all time high ya coach. Yes, TP all time high. Dia coba akan koreksi keseimbangannya di sini. Siap. Oke, Coach, izin tanya dulu coach. silakan. Terima kasih coach. Silakan. Sebelum kita tutup, Terima kasih. sebentar lagi beduk maghrib ya. Saya juga ada di WA tuh untuk Pak Sigit, ternyata kabarnya udah tiba jenazahnya di Jakarta karena beliau orang Jakarta, hanya saya tempatkan di Pekanbaru dan tadi pagi dibawa lewat Citylink ya, sudah dipetikan dan dirapatkan ya, dan saya coba menghubungi pihak keluarga di Jakarta nanti. Oke, ini ada yang bertanya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin morning. Untuk private coaching hari ini kita selesaikan dulu.
di mana terus dilatih ya untuk mencari area keseimbangan, support resisten, dan kita melihat tren itu identifikasinya dari moving average itu juga bisa ya. Lalu bisa juga melihat tren itu dari trend line, tetapi yang sangat penting adalah kita mencari level entry dan exit. Level entry dan exit itu juga menjadi tantangan untuk resiko kita mendapatkan profit dan loss, atau akan mengambil kesimpulan di manakah kita mengambil resiko dan di manakah kita mengambil kesimpulan untuk profit ya. Lalu dari level keseimbangan ini yang saya anggap mudah sekali diterapkan dari pola candle clean sheet atau pola grafik clean sheet atau pola grafik yang memang tidak banyak indikator terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa coba mencari garis-garisnya untuk mencari letak keseimbangan harga sebagai level entry kita. Kita bisa entry buy di sini 1822 atau level entry di sini 1809 juga boleh ya. Atau di sini juga boleh. Selama harga kan akan berbuat gelombang nanti. Ya, akan bergelombang di level-level ini. Kecuali disinilah kita akan menanti yang memang ada suatu pertahanan besar. Ya, pertahanan demi pertahanan mungkin akan diuji oleh market dan bolehlah kita memanfaatkan buy di sini, atau di sini. Ya, jika ingin kita melakukan transaksi day trade, ya silakan di level-level keseimbangan yang kecil. Ya, misalkan di sini, ya 1822. Atau di sini juga boleh ya 1809 ya. Karena ini sudah mengerucut kecil, hati-hati ya, bisa saja terjadi breakout yang memang melanjutkan ke atas atau ke bawah. Justru kalau ke bawah malah kita senang. Karena apa? Bisa menyerok di bawah, bisa di sini atau di 50% Fibonacci retracement. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusi malam sore ini dapat ada manfaat dan menjadi suatu penambahan ilmu pengetahuan kita. Jangan lupa tradinglah dengan teliti, melihat grafik-grafik yang sudah kita observasi, barulah kita mencari level entry dari support resisten yang kita buat. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore, selamat berbuka menjelang buka puasa bagi rekan-rekan yang menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya dapat berkah dan mendekati hari kemenangan tetap bertahan dalam puasanya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore, selamat akhir pekan, dan salam trading santai dari saya Kuswanto. Sampai jumpa besok di jam yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Coach. Sore semua. Berbuka puasa teman-teman. Terima kasih. Jatuh dari kursi kamu. Jatuh dari kursi. Ini gigi bogang.